Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Balik lagi di channel saya Kawan Sporteman. Tentunya selalu masih bersama saya insya Allah Mas Budi ya. Oke, di kesempatan kali ini atau di video kali ini saya mau nge-review teman-teman nih. Mau nge-review aplikasi GoPartner dari mulai versi 1361 sampai 1391 ya, yang terbaru atau yang saat ini yang kita gunain ya teman-teman ya. Nah, itu artinya lebih umumnya itu adalah fitur on off layanan ya. Itu umumnya ya teman-teman ya. Pertama, fitur on off layanan. Dampaknya apa sih ya? Ini review, ini saya mau nge-review secara menyeluruh ya teman-teman ya, berdasarkan analisa yang saya tangkap aja teman-teman ya. Apabila ada yang kurang atau perlu saya tambahkan, silahkan chat di kolom komentar teman-teman ya. Silahkan ketik di kolom komentar apa yang perlu saya tambahkan, karena ini hanya review yang saya buat berdasarkan analisa pribadi saya sendiri, berdasarkan pengalaman selama saya ngebit sehari-harinya teman-teman ya. Oke, kita mulai aja ya teman-teman ya. Oh ya, sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih bagi kalian yang selalu menonton atau bahkan kalian yang udah setia menunggu upload video terbaru saya dan selalu menonton. Saya ucapin banyak-banyak terima kasih ya teman-teman ya. Tentunya kepada kalian yang sekaligus yang sudah subscribe channel saya, alhamdulillah durasi tontonnya ini sudah menyentuh angka 4000 jam tayang teman-teman. Itu artinya, ini sebelum sampai ke pokok pembahasannya ya teman-teman ya. Itu artinya 4000 jam tayang itu saya sudah memenuhi ketentuan dari YouTube apabila saya ingin akun YouTube saya atau channel YouTube saya ini bisa menghasilkan teman-teman, artinya menghasilkan uang. Nah, syaratnya adalah dua teman-teman ya, yaitu pertama jam tayang 4000 minimal, 4000 jam tayang ya teman-teman ya, atau 4000 jam ya. Nah, kedua sudah tentu pasti subscriber atau subscribe-nya ini minimal harus 1000. Nah, pada saat ini, saat detik ini, saat menit saya berbicara di depan kalian ini, subscriber saya ini baru sampai 487 ya teman-teman ya. Itu artinya masih kurang setengahnya lagi teman-teman ya. Masih sekitar kurang lebih 513 lagi teman-teman ya. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan saya mohon subscribe ya teman-teman ya. Karena di data saya itu saya bisa menganalisa teman-teman, di data analitik YouTube Studio itu ada datanya teman-teman ya. Nah, itu jam tonton atau jam tayangnya itu udah sampai 100.000 teman-teman ya. Tayangnya ya, penayangannya 100.000 lebih teman-teman ya. Artinya itu kalian yang menonton itu nggak semuanya subscribe teman-teman ya. Nah, itu artinya jauh sekali itu di analitik YouTube Studio saya itu. YouTube Studio itu sekitar 20 ribuan teman-teman ya. Artinya penonton yang menonton saya itu ada 20.000 teman-teman, 20.000 akun gitu teman-teman ya. Ada 20.000 akun. Nah, yang baru subscribe itu hanya nggak ada seperempatnya atau bahkan 0,2 pun nggak ada teman-teman ya. Baru 0,1,5 gitu, 0,15 saya teman-teman ya. Baru sekitar 400-an, artinya masih jauh banget teman-teman ya. Jadi kalian yang senang nonton video saya ya, inilah kalau bisa sih di subscribe ya teman-teman ya. Ya pastinya video saya ini banyak sedikitnya pasti ada manfaatnya dong ya. Kenapa kalian bisa menonton video saya teman-teman ya? Terbukti dari jam tayangnya itu sekarang menyentuh angka 4000 jam tayang. Artinya dari mulai Desember sampai detik ini bulan Mei itu sudah mencapai 4000 jam tayang. Artinya kalian secara sadar atau enggak kalian sudah menikmati. Jadi
Ya saya ingatkan ya, kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya teman-teman ya, karena itu adalah buat motivasi saya untuk terus berkarya di YouTube ini. Atau bahkan mungkin nanti kalau kalian bisa ngasih saran ya di kolom komentar itu, kenapa kalian tidak mau subscribe gitu, kenapa gitu teman-teman, tapi mau nonton gitu teman-teman ya. Artinya ada penonton 20.000, yang baru subscribe itu sekitar 487, itu artinya yang belum subscribe itu terlalu banyak banget teman-teman ya. Hampir 19.500 yang belum subscribe teman-teman ya. Itu saya sangat disayangin ya. Kalian nonton tapi nggak subscribe itu, padahal gampang teman-teman ya, tinggal subscribe aja kok, tinggal klik, dan kalian nggak perlu bayar kok ya teman-teman ya. Ya saya memberikan manfaat, kalian juga memberikan manfaat juga untuk saya, karena itu salah satu motivasi atau semangat saya ya teman-teman ya, supaya saya tetap semangat gitu buat konten ojol gitu teman-teman ya. Kalau emang nanti kedepannya konten ojol ini kurang mencuri perhatian kalian, atau konten saya ini kurang mencuri perhatian, atau karena muka saya ini seadanya, atau cara bicara saya ini nggak sesuai, atau bagaimana, mungkin saya kedepannya bisa ganti ya, bisa ganti konten ya, bisa ganti konten. Jadi saya nggak melulu harus selalu berada di konten Gojek ini teman-teman ya, di dalam konten Gojek ini. Jadi saya bisa merubah ke jenis konten yang lain gitu teman-teman ya. Dan mohon maaf juga teman-teman ya, bagi kalian yang sudah subscribe, saya apabila saya nanti ke depannya berubah pikiran ya, saya nggak bisa menjanjikan saya selalu bisa konten Gojek terus teman-teman ya, karena saya sadar saya nggak akan terus bekerja bersama Gojek, karena saya membuat konten ini adalah sebagai langkah awal saya ini teman-teman, untuk menggantikan profesi utama saya sebagai mitra driver Gojek tentunya, yang pasti ya teman-teman ya. Maka dari itu, buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe, dan yang sudah subscribe nanti apabila nanti saya merubah konten saya sebelumnya, dari saat ini saya mohon maaf teman-teman ya. Nah itu silahkan subscribe dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini langsung ke pokok pembahasannya aja teman-teman ya. Nah ini berikut review yang udah saya rangkum nih teman-teman ya, di dalam ada contekannya nih saya teman-teman ya, di sini review aplikasi GoPartner nih, atau aplikasi driver yang biasa kita pakai ya teman-teman ya. Review dari versi 1361 sampai 1391. Nah untuk awal-awalnya dulu 1361 ya teman-teman ya. Tentunya kita yaitu pertama yaitu fitur on off layanan, itu udah pasti ya teman-teman ya. Itu adalah fitur yang sangat besar pengaruhnya teman-teman ya, itu sangat umum gitu teman-teman ya. Bahkan itu sudah menyedot perhatian, sudah menyedot keringat, air mata, bahkan kalau bisa itu bisa berdarah-darah kalau kita bisa ungkapin, atau kita bisa ibaratin ya teman-teman ya, bener nggak? Sampai kita berdarah-darah ini karena satu fitur ini ya, fitur on off layanan. Kenapa saya bilang begitu? Ya, saya ngalamin juga sendiri gitu teman-teman ya. Akun saya itu sampai down gitu, sedon-donnya dalam sejarah saya ngojek teman-teman ya. Ternyata bukan hanya saya doang, ternyata begitu di bulan berikutnya. Saya kan down itu mulai di bulan Januari ya, awal-awal bulan Januari, akhir Desember atau menjelang awal-awal Januari, kemudian sampai pertengahan Januari itu masih down teman-teman ya akun saya. Kemudian setelah itu akun saya udah mulai bangkit, menemukan ritmenya itu dengan cara saya sendiri gitu teman-teman ya, dengan cara saya sendiri, yaitu udah jangan sampai cancel terlalu banyak gitu teman-teman ya. Kalau emang bukan barangnya kebesaran atau penjemputannya jauh, itu saya nggak akan pernah cancel. Bahkan jarak 3 kilo pun saya pernah ambil, atau 3,5 kilo pun saya pernah ambil, supaya saya nggak terlalu banyak yang namanya cancel teman-teman ya. Itu adalah faktor utama ya,
Yang pertama tadi tuh fitur on off layan itu sangat menyedot sekali ya teman-teman ya. Terus kemudian di bulan-bulan berikutnya, bulan Februari atau bulan Maret, itu puncak-puncaknya teman-teman ya. Puncak di mana kebanyakan driver di seluruh Indonesia itu mengeluh teman-teman ya. Bahkan mengeluh akunnya itu anyap, susah dapat orderan. Itu puncak-puncaknya di situ, Februari, antara Februari atau sampai Maret itu puncak-puncaknya teman-teman. Bener nggak? Kalian pasti ngalamin nggak? Kalau ngalamin, kolom komentar teman-teman ya. Kemudian dari situlah fitur on off layan ini tuh sangat berdampak besar bagi seluruh akun mitra gitu teman-teman, sampai berdarah-darah gitu teman-teman. Kenapa sampai begitu teman-teman ya? Karena emang namanya sistem yang lagi di maintenance itu pasti ada pengaruhnya teman-teman ya. Misalkan contohnya misal ya, waktu itu ingat nggak sempet kayak ini teman-teman ya, aplikasi pelanggan itu nggak bisa ngorder, bener nggak? Itu kalau nggak salah itu sebelum puasa ya, sebelum puasa ya kalau nggak salah ya, puasa itu ya. Nah itu salah satu contohnya teman-teman, itu adalah bentuk dari aktivitas pembaharuan atau maintenance dari sistem itu untuk menyempurnakan gitu teman-teman ya, supaya bug-bug atau lag-lag atau error-error sistem ini teratasi gitu teman-teman ya. Bahkan itu terjadi di saat jam-jam sibuk teman-teman ya. Kalau jam sibuk itu jam 12 ke bawah itu jam-jam sibuk bosen. Terus kedua waktu itu saat ini teman-teman ya, nggak bisa nyelesain order teman-teman ya, nggak bisa pick up gitu teman-teman di jam-jam sibuk, jam 3 sore atau jam setengah 4 itu nggak bisa. Gosen itu error teman-teman ya, Gosen error gitu. Terus apalagi tuh saya agak lupa, banyak errornya teman-teman ya. Selain pelanggan nggak bisa order, terus kita mau pick up nggak bisa gitu teman-teman ya. Bahkan pernah saya pun ngalamin, saya kan udah pernah tuh ngupload video. Nah itulah teman-teman ya, dampak fitur on off bagi akun-akun mitra Gojek tentunya teman-teman ya. Alhamdulillah semua itu teratasi sampai ke belakangan ini, di versi 1391 ini teratasi teman-teman ya. Nah ini udah mulai normal teman-teman ya. Terus kemudian apalagi teman-teman ya, nah itu saya agak panjang sih review on off layanan ini. Nah alhamdulillah ya, banyak tutor-tutor yang ngasih tutornya, ngasih wejangannya, khususnya bagi akun YouTube channel Bang Flat ya teman-teman ya. Tentu kalian udah tahu ya, bahkan saya pernah mengkritik beliau gitu teman-teman. Bahkan mengkritik beliau saya kena bully. Saya bukan bully kalian ya teman-teman ya, apa-apa, wajar ya, namanya orang berkonten pasti ada aja yang pro dan kontra. Nah beliau itu cukup membantu teman-teman ya, membantu kalian dalam membangkitkan akun supaya akun kalian tuh bangkit, bisa dapat pendapatan ya yang sesuai dengan harapan kalian masing-masing ya. Bener nggak? Itu kalian harus bersyukur ya, dengan adanya banyak channel konten Gojek khususnya yang ngebahas tentang itu teman-teman. Nah kalian bersyukur ya, banyak konten ojol yang membahas tentang bagaimana cara membangkitkan akun kalian supaya nggak ganggu, nggak anyep dan sejenisnya. Nah itu salah satunya lah, termasuk akunnya Bang Flat ya, atau channelnya Bang Flat ya. Saya juga ngucapin terima kasih untuk Bang Flat, artinya secara nggak langsung kita sama-sama bahu-membahu memberikan motivasi atau tutor atau pengalaman atau share pengalaman kita yang sesuai dengan realitas ya teman-temannya, kita bagikan bagaimana caranya. Itu saya juga ngucapin terima kasih, jadinya teman-teman kita banyak yang terbantu, terbukti setelah berakhirnya masa-masa itu, masa-masa sulit bagi seluruh mitra driver seluruh Indonesia, sekarang ini sudah mulai menikmati hasilnya masing-masing ya teman-teman ya. Khususnya di grup Gojek saya teman-teman ya, saya sampai nggak pernah chat di grup gitu teman-teman ya, sampai bahkan saya pernah ngechat sekali, ada yang bilang saya udah nggak pernah
kemana aja abangku, ada yang bilang begitu ya, teman-teman saya di grup saya ya teman-teman ya. Ya nih, kirain pensiun saya dibilang begitu. Ya, saya udah bingung mau ngomong apa lagi ya teman-teman ya. Karena akun teman-teman alhamdulillah udah pada gacor semua, khususnya di grup-grup saya udah pada mulai normal semua, alhamdulillah ya teman-teman ya. Ini berkat perjuangan kita semua teman-teman ya, dan tentunya atas bantuan dan izin Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman ya. Nah, itu selain faktor tadi di fitur on off layanan itu terbantu dengan channel-channel YouTube tutor yang memberikan tutor yang realistis, yang sesuai realita ya, bukan mengada-ada. Jadi langsung praktek, langsung pembelajaran, langsung wejangan gitu teman-teman ya. Dan saya pun juga begitu, ngasih live on beat itu seperti apa, pola ngebeat saya seperti apa gitu, saya udah sering upload ya teman-teman ya. Nah, itu fitur on off layanan yang paling besar dampaknya teman-teman ya, paling menjedot perhatian ya teman-teman ya. Terus kemudian kedua, ini saya mau membahas soal skema suspend teman-teman ya. Nah, ini skema pas suspend atau off otomatis kalau kita ngelewatin atau mengabaikan orderan. Nah, awal-awal itu periodenya beda teman-teman ya. Di awal versi 1.3.6 itu awalnya kalau nggak salah itu saya ingatnya 5 kali kita mengabaikan, itu baru pas kelimanya itu baru kita kena suspend. Nah, yang ketiganya itu pas ketiganya kita ngelewatin itu offline otomatis, terus keempat offline otomatis, kemudian yang kelima baru kita kena suspend 5 menit. Nah, itu awal 1.3.6. Nah, kemudian pas saya habis lebaran nih, setelah lebaran terus kan update tuh versi 1.3.9.1, atau bahkan sebelum lebaran itu ada teman-teman yang bilang Bang, ini nggak ada suspend ya, berapa kali saya ngelewatin nggak kena suspend gitu teman-teman. Ya kayak gitu, sempat ngalamin saya teman-teman, itu kayaknya agak error yang sebelum sebelum lebaran saya juga ngalamin. Cuman pas saya ngelewatin terus sampai berkali-kali kan banyak tuh. Nah, akhirnya dapat suspend 5 menit. Nah, itu masih ke suspend teman-teman, cuman periodenya lebih panjang, jadi nggak seperti yang awal-awal 1.3.6 itu langsung kena suspend 5, itu nggak mengalami error. Terus kemudian pas mau lebaran itu baru yang namanya ada kayak error, jadi kita ngelewatin beberapa kali itu nggak kena suspend gitu teman-teman, bahkan offline otomatis tuh enggak. Nah, kemudian pas update ke 1.3.9.1 itu baru deh teman-teman ya. Ada yang bilang tuh ada di grup saya tuh, ini fungsi grup saya juga lumayan bermanfaat juga bagi saya, bagi teman-teman semua ya teman-teman ya. Ada bilang namanya Bang Ari, di sini Gosen ngelewatin berapa kali pun gak kena suspend Bang. Nah, terus hari ini saya buktiin teman-teman ya, saya sih nggak terlalu banyak lewatin karena pas begitu nggak bisa saya nggak bisa nggak buktiin sendiri, nggak bisa. Soalnya pas begitu saya mau ngelewatin Gosen lagi, ternyata yang masuk goret. Ya udah, akhirnya saya bawa. Jadi saya belum pernah ngelihat langsung gitu teman. Cuman kata Bang Ari ini katanya emang nggak ada suspend. Cuman kata Bang Ari doang. Tapi kata teman-teman yang lain kayak Bang Cakra begitu nggak ada suspend katanya Bang kalau Gosen. Terus ada yang bilang kalau goret dan GoFood itu ada teman-teman. Bener nggak? Coba ketik di kolom komentar kalau masih ada suspend teman-teman ya. Soalnya itu saya sangat nunggu info itu teman-teman ya, supaya teman-teman jadi tahu semua bagaimana, bener nggak apa khusus Gosen aja yang nggak kena suspend gitu teman-teman ya. Nah, itu periode suspend teman-teman ya, dari mulai 361 sampai 139, bahkan sekarang nggak ada suspend buat Gosen. Kalau Goret sama GoFood itu katanya ada, cuman saya nggak ngalamin karena saya nggak terlalu banyak lewatin kalau Goret itu teman-teman ya, paling 2 udah, habis itu nggak saya bawa. Nah, kemudian apalagi teman-teman ya, review yang saya analisa atau saya rangkum ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, nilai kinerja teman-teman ya. Teman-teman masih banyak yang bingung, bener nggak di sana sini, di channel YouTube sana sini
atau bahkan di kolom komentar atau banyak teman-teman di grup WA gitu masih membahas yang namanya skor kinerja atau nilai kinerja kita seperti apa gitu teman-teman ya. Nah, ini saya ngambil kesimpulan berdasarkan pengalaman saya karena udah jalan sebulan ya, atau bahkan mau 2 bulan loh ini ya. Artinya ini udah cukup bagi saya buat nge-review yang namanya skor kinerja ini ya. Nah, kenapa nilai skor kinerja yang bagus sampai saat ini tidak menjamin akun itu menjadi gacor teman-teman ya. Nah, itu kenapa teman-teman ya. Kalau kalian tahu boleh kalian juga ketik di kolom komentar. Kenapa teman-teman ya? Ini kalau menurut saya begini teman-teman ya. Kenapa skor kinerja itu nggak terlalu berpengaruh padahal nilai kinerjanya bagus. Jam kerja, jam sibuk, penerimaan order, penyelesaian order bagus semua. Itu nggak menjamin akun kita selalu mendapatkan order gitu teman-teman. Nah, kalau menurut pengalaman saya begini teman-teman ya, kenapa sampai kalau kayak gitu nggak bisa langsung gacor teman-teman, nggak bisa langsung dapat orderan terus menerus gitu, tektokannya cepet. Kalau menurut saya begini teman-teman ya, pada saat kita mengalami yang namanya anyep pas gagu itu, sebelum skor kinerja datang, atau pas saat kita ngalamin itu skor kinerja kita itu kita merasa masih sulit mendapatkan order itu karena ini teman satu ya, penyelesaian order kita sedikit teman-teman. Itu yang paling penting gitu teman-teman ya. Artinya trip atau pendapatan harian kita itu minim teman-teman ya, minim. Misalkan kalian ngebit hanya 3 jam, 5 jam, terus orderannya itu ya hanya 2, 3, 4, 5 atau begitu aja gitu teman-teman. Enggak lebih dari itu. Pendapatannya itu enggak di atas 150.000, bahkan enggak pernah menyentuh sampai 200.000 gitu teman-teman ya. Kalau saya rata-rata kalau ngebit itu di atas 200.000 teman-teman ya, atau bahkan bisa 300.000. Itu udah jelas. Nah, kenapa? Pertanyaannya kan tadi, kenapa skor kinerja itu nggak berpengaruh? Bahkan jam kerjanya itu tinggi gitu teman-teman ya. Itu salah satunya penyelesaian order. Kalau penyelesaian order kita banyak, artinya kan pendapatan kita banyak, bener nggak? Coba sampai ke arah sana dulu, betul kan? Penyelesaian order kita banyak, artinya kita nggak banyak cancel, itu kita ambil terus dengan catatan kalau orderannya masih memungkinkan kita bawa ya kan. Nah, kalau penyelesaiannya banyak, misalkan penyelesaiannya kan ada tuh detailnya kalau kita klik teman-teman ya. Misalkan 200 orderan, misalkan 225, terus yang kita selesaiin 220, artinya yang kita selesaiin 220, yang kita cancel 5 gitu teman-teman ya. Itu artinya itu udah cukup banyak teman-teman ya. Kalau saya rata-rata segitu. Dalam bulanannya 200-an. Kalau penyelesaian order kalian baru 10 atau di bawah 50, itu kalian jangan kaget. Kalau skor kinerja kalian misalkan nih statusnya emang unggulan, cuman detailnya atau angkanya itu minim gitu teman-teman ya. Penyelesaiannya yang tadi saya bilang tuh minimal 200 atau 150 orderan yang kita selesaiin dalam sebulannya gitu teman-teman ya. Tuh itunya kecil, skor penyelesaian ordernya kecil, cuma 50 angka gitu, tapi jam kerjanya tinggi gitu, jam kerjanya banyak, bisa sampai 300 ya, 200. Terus penerimaan order itu juga banyak. Penerimaan order kan bersinambungan kan ya, penyelesaian ya kan, ya berarti kalian cuma 50 penerimaan ordernya kalau kalian nggak pernah cancel atau nggak pernah ngabein ya kan, begitu. Terus jam sibuk ya kan, kalian keluarnya jam sibuk doang, itu terhitung. Jadi itu makanya kenapa skor kinerja itu sampai saat ini nggak terlalu berpengaruh di situ. Yang berpengaruh hanya yang penyelesaian order kalau menurut saya. Bahkan saya libur teman-teman ya, sering libur. Bahkan saya di lebaran itu hampir 2 minggu atau bahkan 3 minggu saya libur teman-teman ya. Kenapa? Akun saya begitu on beat itu masih on the track gitu teman, masih bisa dapat 300, masih bisa dapat 200. Kenapa? Itu
karena penyelesaian order saya masih banyak di bulan-bulan yang sebelumnya atau minggu-minggu sebelumnya, 2 minggu yang sebelumnya itu masih banyak. Nah itu masih dibaca teman-temannya riwayatnya. Nah itu teman-temannya pertanyaan kenapa skor kinerja itu secara keseluruhan nggak terlalu berpengaruh banget, khususnya yang jam sibuk, penerimaan order, terus jam online ya, itu nggak terlalu berpengaruh kalau penyelesaian orderan kalian nilainya kecil. Meskipun unggulan tapi angkanya kecil itu percuma teman-teman ya, gitu teman-teman ya. Itu masalah skor kinerja. Nah terus kemudian saya mau bahas lagi adalah kalau kita flashback ke belakang atau sampai saat ini dari versi 1361 sampai 1391 saat ini ya, 1391 ya. Itu ini yang keempat, lebih baik fokus argo atau layanan. Menurut kalian bagaimana? Kalau menurut pendapat saya pribadi gini teman-teman ya. Dari dulu Gojek tuh begini teman-teman ya. Kalau kita main satu layanan itu lebih baik teman-teman ya, lebih baik. Artinya kita jangan main gado-gado gitu teman-teman ya. Dari dulu begitu. Nah, pertanyaannya lebih baik fokus argo, misalkan argo cere, argo tengah, argo kakap dan seterusnya ya teman-teman ya. Terus lebih baik argo atau layanan gitu teman-teman ya. Nah, dua-duanya bisa kalian gabungin masing-masing gitu teman-teman ya. Kalau saya gabungin nih teman-teman ya. Layanan fokus layanan iya, fokus argo juga bisa. Jadi tapi kalau saya nggak fokus argo teman-teman ya. Kalau saya dua-duanya saya kombinasiin teman-teman ya. Artinya argonya itu berapapun saya ambil teman-teman ya. Asal layanannya goret ya. Layanannya tetap goret. Jadi layanannya goret tapi argonya campur. Bahkan terbukti di akun atau live on beat saya sehari-hari itu saya sering ngambil argo 10.000, 12, 15, bahkan langsung ada kakap gitu, sering kayak gitu. Jadi ya kalian bisa menilai sendiri lah ya. Saya nggak perlu bilang kalau main argo campur itu nggak terlalu berpengaruh ya. Kalian ini sendiri bagaimana akun saya ya teman-teman ya. Saya main argo berapa aja, tapi layanannya cuma satu, misal goret gitu teman-teman ya. Jadi nggak dicampur-campur atau bahkan sampai ngambil food, itu saya paling anti ya. Kalau ngambil food, kalau akun udah kesentuh gosen, itu jangan sampai ngambil food. Itu pedoman saya dari dulu, soalnya saya pernah ngalamin ya yang namanya down gitu teman-teman ya. Akunnya down setelah sering ngambil gosen, terus begitu ada tanda-tanda ada food, itu saya ambil secara terus menerus. Nah akibatnya kayak polanya kayak berubah teman-teman ya, berubah jadi food. Jadi pendapatannya itu susah banget, bersaingnya itu susah. Saya nggak ngerti pola main food itu semacam apa gitu teman-teman ya, beda. Jadi tutor food itu susah, nggak ada yang bisa gitu menurut saya ya. Sulit teman-teman ya buat stabilin food itu nggak gampang teman-teman. Saya pun nyerah, nggak sanggup teman-teman ya. Saya mendingan main goret teman-teman ya. Kalaupun terpaksa pun main gosen ya pada akhirnya gitu teman-teman. Jadi itu teman-teman ya, lebih baik fokus argo atau layanan. Kalau saya ya argonya campur, layanannya ya satu gitu teman-teman. Kalau saya ya pribadi, kalau kalian mau main gado-gado tapi argonya cere-cere aja, ya terserah gitu teman-teman ya. Yang penting kalian tahu sendiri, udah tahu ritmenya, udah tahu polanya. Kalau masih aman, jalanin aja gitu. Cuman saran saya jangan dicampur gitu teman-teman, gosen tapi terus ada food kalian ambil. Tapi nggak gitu teman-teman ya, secara otomatis sistem itu bakal mengkategorikan akun tersebut. Jadi dominannya lebih ke apa, jadi akan lama-lama akan dihilangin, jadi akan jarang muncul di akun tersebut apa orderan apa yang akan dia terima gitu teman-teman. Itu secara otomatis udah hukum alam Gojek dari dulu begitu teman-teman ya, sampai sekarang ya. Kalau kita sering ngambil goret ya goret terus dominan. Jadi kayak saya pun saya hidupin itu nggak pernah masuk lagi teman-teman ya, udah nggak pernah masuk lagi. Sekalipun saya lagi di spot put ya nggak masuk teman-teman ya.
karena saya sering lewatin gitu, saya seringnya ngambil goret gitu teman-teman. Nah itu kenapa argonya lebih, rekomendasinya itu teman-teman ya, saya campur argonya tapi layanannya satu, terus pendapatannya yaitu harus minimal 150 ke atas atau 200 amannya lah ya. Terus bagi nah ini pola apa yang disaranin bagi akun yang masih nih, kalau kalian masih mengalami gagu, anyep atau susah dapat orderan atau baru ngebit lagi, itu proses terapinya itu beda lagi teman-teman ya, pola apa yang disarani teman-teman ya. Tapi alhamdulillah teman-teman ya, setelah sampai ke sini sih dari versi terbaru ini udah jarang yang ada yang anyep gagu, itu jarang. Kalau masih ada yang anyep atau gagu itu bener-bener kesalahan dia sendiri kalau menurut saya ya. Terlalu banyak cancel, terlalu acak-acakan mainnya ya, nggak rapi gitu teman-teman ya. Dalam artian nggak rapi itu dia nggak ngerti polanya teman-teman ya. Ini saya saranin ya, kalau kalian masih susah dapat orderan itu, bahkan saya yang sehari-harinya masih bisa dapat 200-300 itu kuncinya cuma satu teman-teman ya. Itu saya harus selalu mobile, harus selalu bergerak nyari orderan atau nyari riwayat order yang sering saya dapat, seperti apa kata Bang Flat ya teman-teman ya. Itu saya setuju, di video yang sebelumnya itu saya setuju kalau Bang Flat bilang riwayat order itu kalau kita pernah dapat order di sini, kemungkinan peluangnya kita akan dapat order di sini juga gitu. Itu terbukti benar, saya selalu nerapin yang namanya itu teman-teman. Jadi saya habis geser ke sini misalkan di spot, habis nganter ke spot pendidikan, ke sekolahan, itu bukan kalau pagi-pagi nggak mungkin kita tongkrongin terus kan ya, nggak mungkin ada order dong. Orang baru, anak-anak sekolah baru berangkat, nggak mungkin kita tongkrongin. Artinya kita harus paham kapan orderan itu ada gitu teman-teman. Terus di mana, terus kita harus pinter-pinter nyari riwayat yang pernah kita dapat order atau yang gitu teman-teman ya. Nah itu saya harus bergeser, harus banyak geser, itu saya lakuin sampai sekarang teman-teman ya. Itu akun saya yang udah istilahnya bisa dapat segitu aja masih mobile, apalagi kalian yang masih gagu susah dapat order itu, atau yang baru ngebit, itu harus lebih rajin ya, harus lebih rajin gitu. Itu harus mobile teman-teman yang kalian masih gagu ya. Kalian ambil semua layanan, hidupin semua layanan gitu. Tapi saran saya manual aja dulu, manual. Kenapa manual? Karena manual itu kayak mancing gitu teman-teman ya, mancing orderan supaya nggak acak-acakan orderan yang masuk kan acak-acakan itu kayak mancing gitu. Jadi orderannya itu kayak kepancing itu, ngerti nggak tuh? Kayak mancing aja pokoknya. Jadi kalau autobit itu kayak nggak ada seninya, kurang gitu teman-teman ya. Jadi orderan yang kita terima langsung kita tahu udah begitu aja. Terus pas kita lihat, aduh penjemputannya jauh, itu malah berbahaya teman-teman ya. Mau nggak mau penjemputannya 4 kilo. Kalau akun kita lagi gagu terus mau di cancel gitu, pikir-pikir berapa kali, 1000 kali kita bisa harus mikir gitu. Artinya fungsi manual bid itu bukan karena yang aneh-aneh, bukan karena itu, menghindari itu penjemputan jauh, khususnya gosen itu kan barbar banget kalau udah order masuk auto bid. Atau kita jangankan auto bid, saya yang manual bid aja masih suka sering lihat sehari-harinya titik jemputnya jauh ya, apalagi auto bid. Begitu auto bid kan bahaya, terus barangnya besar atau bagaimana, atau penjemputan jauh lah ya. Kalau barang besar itu masih bisa di cancel sistem otomatis gitu ya, asal kita ke tempat penjemputan terus foto bener-bener itu barangnya. Tapi kalau penjemputan jauh itu nggak bisa teman-teman, kita akal-akalin nggak bisa. Itu udah pasti masuk, udah ngerusak alur akun kita gitu, jadi ngerusak sistem akun kita gitu teman-teman ya, polanya. Jadi itulah berbahayanya auto bid bagi kalian yang masih gagu. Nanti kalau udah kuat tuh baru ya, kalian matiin yang kalian nggak suka layanannya. Misalkan kalian nggak suka pun, nggak suka gosen, kalian nyalain goret, udah nyalain goret terus auto bid, udah beres ya kan. Kalau goret itu penjemputan jauh itu jarang, kalau food juga sama kayak gitu, jarang yang penjemputan jauh. Kalau gosen udah jelas
barbar banget kalau motion ya. Cuman kan gitu ya. Pertama itu teman-teman, kalian nyalain semua orderan layanannya, terus manual bid aja gitu. Nanti beda lagi kalau udah kuat, akun kalian udah dapat seharinya 5 orderan, 10, terus pendapatan udah bisa 200 bahkan lebih. Itu dalam 2 minggu atau sebulan itu kalian pastikan, sebulan itu kalian terus kayak gitu terus. Dalam sebulan itu 200 atau bahkan lebih, itu lebih bagus. Tapi tetap perhatiin kondisi kesehatan kalian, jangan terlalu nafsu ya. Jangan terlalu nafsu, lagi gacor nih bang, lagi mumpung gitu kan, gacor loh sampai ngejar nih bayar yang kemarin bang nih anyep gitu kan. Kemarin anyep bang, langsung aja nafsu aja, terus besok-besoknya tepan. Dirawat, diinfus, tipes ya kan. Jangan sampai gitu ya, standar aja udah, maksimalnya 300, 3,5 ya. Saya juga nggak sampai segitu gitunya, 400 itu juga saya pernah uji coba cuman sekali doang gitu ya teman-teman ya. Oke, itu aja teman-teman ya, video review singkat ya, kurang lebih setengah jam ya. Kalian menghabiskan waktu kalian untuk menonton video saya ini. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Dah, satu lagi, jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Secara langsung kalian sudah membantu saya juga teman-teman ya, dengan subscribe channel ini. Oke, jadi saya nggak sia-sia ngomong gitu teman-teman, bukannya saya mau minta bayaran, karena emang saya buat konten kreator ini, konten YouTube atau ini untuk menambah penghasilan saya, atau bahkan saya bisa meninggalkan yang namanya dunia Gojek gitu teman-teman ya, dengan nanti kalau ini saya maju. Oke, itu aja teman-teman ya. Oke, jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe. Sehat selalu buat kita semua, jaga kondisi badan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.